Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haryani yang membahas seputar pemakaman. Untuk season hari ini pembahasannya mengenai syarat perpanjangan masa berlaku surat izin makam. Oke. Jadi surat IPTM. IPTM apa sih IPTM? Kita mengenal IPTM dulu nih. IPTM adalah surat izin penggunaan tanah makam. Jadi setiap petak makam itu mempunyai surat dan ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu suratnya biasanya satu periode 3 tahun ya. Nah, di surat tersebut tertera dari penguburan sampai 3 tahun ke depan itu masa berlakunya dan bisa diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Nah, kapan sih kita bisa perpanjang dan jeda waktunya berapa lama gitu kan ya? Nah, 3 bulan sebelum masa berlaku habis yang tertera di surat itu bisa diperpanjang, atau 3 bulan setelah masa berlaku habis itu jangka waktu untuk pembayarannya gitu ya. Terus kalau misalnya udah lupa lewat 3 bulan gimana? Coba datang ke TPU-nya, konfirmasi apakah masih bisa dibayarkan tunggakannya atau bagaimana. Karena secara aturan 3 bulan tidak perpanjang sudah dianggap kadaluarsa. Nah, penggunaan peta kadaluarsa tersebut sesuai dengan kebijakan pimpinan di masing-masing TPU. Jika memang ada yang langsung menggunakan atau ditunggu sampai jeda waktu 1 tahun, atau bahkan ada yang menunggu ahli waris memperpanjang sampai 1 periode 3 tahun. Jadi dianggap selama 3 tahun ini paling tidak ada pihak keluarga yang datang dan mengurus surat izin masa berlaku tersebut gitu. Nah, setiap tahun kan ada yang namanya rutinitas ziarah makam. Otomatis kan sedikitnya itu dia akan mengecek masa berlakunya masih aktif atau tidak gitu kan. Nah, disitulah jika memang masa berlakunya habis, bayar tunggakannya segera disetorkan ke Bank DKI, ke Pemda DKI untuk diaktifkan kembali masa berlaku dari sewa tanah makam tersebut gitu ya. Nah, IPTM ini jatuhnya itu sewa ya, sewa tanah makam. Jadi bukan pembelian petak makam yang artinya setelah punya surat berlaku seumur hidup, tidak. Itu sewa tanah makam. Jadi sewanya itu 1 periode 3 tahun. Nah, untuk klasifikasi tempat areanya, kisaran tarifnya itu ditentukan dari blok. Jadi kayak blok AA1 itu 100.000, AA2 80.000, A1 60, A2 40.000. Itu tergantung dari area TPU-nya sendiri. Nah, dibayarkan per 1 periode 3 tahun minimal 40.000, maksimal 100.000, tergantung dari lokasi bloknya gitu ya. Nah, syaratnya apa aja ya untuk perpanjang? Untuk aturannya sejak 2015 sampai saat ini nih, itu kita bekerja sama dengan PTSP Kelurahan DKI. Jadi pihak TPU hanya mengeluarkan pengantar untuk selanjutnya dibawa ke PTSP Kelurahan DKI. PTSP-nya di mana? Bisa dimanapun di DKI Jakarta. Bisa di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat, bebas. Kelurahan Pemda DKI gitu ya. Nah, setelah mendapatkan surat pengantar tersebut dibawa ke kelurahan untuk selanjutnya dikeluarkan retribusi daerah dan dibayarkan. Setelah bayar, terbitlah surat terbaru. Yang menerbitkan surat siapa? PTSP. Karena kita sudah, sistem TPU sudah ngelink ke PTSP Kelurahan. Jadi PTSP yang menerbitkan langsung. Nah, untuk arsipnya sendiri gimana ke TPU? Boleh dari pihak keluarga atau ahli waris yang mengurus surat tersebut kembali lagi ke TPU untuk memberikan kopian surat terbaru, atau kalaupun tidak juga nggak masalah karena sudah otomatis, sudah berbarcode, sudah ngelink ke sistem TPU seperti itu ya. Oke. Terus satu lagi terkait masalah apa saja yang disiapkan untuk mendapatkan surat pengantar. Yang pastinya surat IPTM terbaru.
yang terakhir ya yang dilampirkan, dan KTP ahli waris serta materai, hanya itu saja 3 item, IPTM, KTP dan materai KTP ahli waris ya, hanya itu dibawa ke TPU untuk dapat surat pengantar. Selanjutnya proses di kelurahan, bayar di Bank DKI. Nah, pembayarannya itu nggak harus di Bank DKI sih, bisa macam-macam tata cara tekniknya. Jadi ada yang pakai virtual account, bayar ke bank lain kayak misalnya BCA, Mandiri, BNI, atau bank lain lah ya. Terus ada juga yang bisa pakai GoPay, pakai Indomaret, pakai Dana, OVO, bisa. Konfirmasikan saja di kelurahan, saya mau bayar pakai ini gitu ya. Nanti dari kelurahan mengeluarkan kode pembayaran atau kode retribusi ya gitu. Nah, setelah dibayar terbit surat baru. Nah, suratnya itu berlaku 3 tahun ke depan. Nanti 3 tahun ke depan apakah aturannya sama seperti yang sudah diurus? Ya kalau misalnya sama, berarti prosedurnya, alurnya sama. Kalau memang ada perubahan, nanti dikonfirmasikan oleh petugas. Yang jelas ketika masa berlakunya habis, update, datang ke kantor TPU, ditanyakan adminnya bagaimana prosedurnya, apakah alurnya masih sama atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu salah satu syarat untuk perpanjangan. Nah, ada lagi nih pertanyaan, itu kalau punya suratnya, kalau nggak punya bagaimana? Ada solusinya. Kalau nggak punya suratnya tapi tahu fisik makamnya, cek fisik petak makam tersebut, foto makamnya, foto kanan kiri tetangganya, datang ke TPU, ke kantornya, ke bagian administrasi, minta dicek di sistem. Setelah dicek di sistem, nanti dapat datanya, dilihat riwayat dari petak makam tersebut. Setelah dilihat kan ada masa berlakunya, siapa ahli warisnya, kapan terakhir diurus, itu terdata. Nah, setelah terdata baru diperbaharui, diberikan notis untuk ke Polsek ya. Setelah diberikan notis untuk ke Polsek, diterbitkanlah surat kehilangan dari kepolisian. Surat tersebut yang menjadi dasar bahwasanya pengganti surat yang hilang gitu ya. Nah, nanti notisnya itu ada isinya. Isinya itu nama almarhum, tanggal wafat, lokasi blok, blat, petak, area petak makam tersebut nanti ada di sistem, dan itu dibuatkan oleh petugas administrasi sebagai dasar pengajuan surat kehilangan ke kantor kepolisian, seperti itu ya. Nah, setelah itu prosesnya sama, dapat surat pengantar, lanjut ke kelurahan, ke PTSP, bayar di bank seperti yang dijelaskan di awal tadi, seperti itu ya kalau suratnya hilang ya. Nah, terus kalau misalnya yang ngurus bukan sesuai dengan nama di surat gimana? Nah, itu lampirkan surat kuasa ya, surat kuasa yang dibuat dari si pemilik nama di surat. Nah, kalau misalnya si pemilik nama sudah meninggal, lampirkan akte kematian, membuktikan bahwa ahli waris telah meninggal dunia, maka ahli warisnya diganti dengan ahli waris yang baru, seperti itu ya. Nah, untuk pihak keluarga yang masih satu kakak, gantinya sebenarnya nggak perlu pakai surat kuasa, tapi kalau beda kakak kartu keluarga ya, itu harus dilampirkan surat kuasa. Mungkin sepupunya, keponakan, atau mungkin kakak adik tapi udah beda kakak, tolong dilampirkan kartu keluarganya, dilampirkan surat kuasanya agar nggak bolak-balik. Karena di TPU menyerahkan surat kuasa fotokopian dan asli surat kuasa tersebut akan diserahkan ke PTSP kelurahan sebagai lampiran penggantian nama ahli waris, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya nama ahli warisnya berubah, diganti sesuai yang diinginkan gitu ya. Nah, kalau suratnya habis ada yang ngingetin gak sih gitu ya? Dari pihak TPU tidak ada yang mengingat karena surat tersebut berlaku seperti SIM. Jadi ahli waris sendiri yang harus ingat masa berlaku dari surat tersebut ya. Kalau memang kiranya ziarah makam, baiknya mampir ke kantor, cek masa berlakunya supaya untuk remember tidak terlewat atau tidak ada tunggakan, seperti itu ya. Nah, jika memang ada yang mau dipertanyakan, jika memang ada yang mau disampaikan, bisa komen di video ini, atau untuk selanjutnya mau bahas apa nih, boleh saya tampung sarannya, saya terima kritiknya. Semoga
channel ini bermanfaat dan mendukung hal-hal yang kiranya tidak diinformasikan di luar. Jadi boleh ditanyakan langsung. Kebetulan memang saya di bidang pemakamannya, di seksi pemakamannya, jadi terkait syarat, alur, prosedur, proses, insya Allah saya jawab, saya respon, dan saya berikan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.